Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Luo Feng melihat ke arah binatang Huisu yang berjongkok di sana. Dalam benaknya, pemandangan 10 miliar manusia dan 300.000 tentara alam semesta langsung menjadi abu muncul. Nasib, ini takdir. Yang lemah ditakdirkan untuk menjadi budak, tidak peduli seberapa kerasnya. Yang kuat, selama aku menjadi kuat, aku akan bisa mengendalikan nasibku. Luo Feng menatap tajam pada binatang itu, ingin mengukir gambar itu ke dalam ingatannya. Jika suatu hari dia harus menggunakan tubuh binatang bertanduk emasnya dan beberapa makhluk mutlak untuk menangkapnya, dia mungkin akan digunakan sebagai hewan peliharaan juga. Aku tidak bisa membiarkan itu, pikir Luo Feng. Yang mulia, mohon tetap di sini. Saya akan mengambil surat dari pemimpin suku untuk menemui Doyen dan melaporkan detailnya kepadanya. Jika dia setuju, Yang Mulia dapat memasuki tanah suci untuk mempelajari lempengan suci. Penatua Sifan Qi tersenyum. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Penatua Sifan Qi, terima kasih. Haha, penatua itu berbalik dan tersenyum pada Kasna. Kasna, tetap di samping Yang Mulia dan jangan lari-lari. Ya guru, meskipun Kasna berkata begitu, matanya tetap tertuju pada binatang besar Huisu itu. Penatua menggelengkan kepalanya dan menjadi seberkas cahaya keemasan yang dengan cepat terbang menuju istana Doyen. Dia kemudian berdiri di luar sebentar sebelum masuk. Luo Feng dan kelompoknya berdiri di kaki gunung. Apakah kamu tertarik dengan binatang Huisu? Luo Feng memandang Kasna. Kasna mengangguk sambil tertawa. Binatang Huisu mampu mengalahkan Andi Dings normal dengan kekuatan puncak penguasa sektornya, itu sangat kuat. Itu juga satu-satunya binatang luar angkasa di seluruh dunia Laos. Jika saya tidak mengamatinya dengan baik sekarang, setelah mati, saya menang tidak punya kesempatan lagi. Kalau begitu pergi lebih dekat dan lihatlah, kata Luo Feng. Kasna tercengang. Namun Luo Feng membawa Dilan dan kelompoknya, menuju ke arah binatang itu. Setelah beberapa saat, mereka berdiri di sebidang tanah kosong. Di depan ada beberapa penjaga yang mengepung binatang Huisu dan berjaga-jaga. Manusia, tolong jangan melangkah lebih jauh. Jika tidak, kamu akan diserang oleh teknik penguncian yang mengikat area ini. Seorang pria berbaju besi emas dengan lambang di atasnya berkata. Karena dia berbicara dengan manusia, sikapnya sangat ramah. Teknik penguncian. Luo Feng melihat ke atas. Sekitar 1000 km di sekitar binatang Huisu, ada ukiran aneh, ukiran kompleks yang diukir jauh ke dalam daerah samping, hampir seperti penjara yang ditarik. Ukiran ruang yang rumit. Luo Feng mengerutkan kening. Binatang Huisu tingginya 620 km bahkan saat berjongkok. Namun, binatang besar itu terperangkap di dalam penjara seluas 1000 km. Ini mirip dengan manusia yang terperangkap di penjara dengan diameter 2 hingga 3 meter, yang sangat tidak nyaman. Namun, karena rantai bintang hitam dan teknik penguncian, itu tidak bisa keluar. Darah dan bulu segar. Luo Feng melihat noda darah hitam kering di sekitarnya, bersama dengan bulu yang robek di sampingnya. Ini adalah tanda-tanda yang jelas dari perjuangan binatang Huisu dari sebelumnya. Bulu dan noda darah, pikir Luo Feng. Binatang buas ini berada di tingkat puncak penguasa sektor. Kemudian, jika saya memperoleh bulunya, ketika saya mencapai tingkat penguasa sektor, tidakkah saya dapat menghasilkan klon binatang buas Huisu? Banyak pikiran segera muncul di benak Luo Feng. Dia sedang menghitung apakah langkah ini sepadan. Karena dia hanya memiliki satu dunia internal, kemampuan alami ini menggunakan dunia internal untuk mengkloning. Dan, dia diatur untuk hanya memiliki paling banyak 3 klon. Bahkan jika dia membuat binatang bertanduk emas lainnya, karena tidak ada dunia internal lain, maka dia tidak dapat menghasilkan 3 klon lainnya. Memikirkannya secara sederhana, seseorang akan segera mengerti, jika klon binatang bertanduk emas lainnya berarti memiliki 3 klon lagi, maka dengan cara itu, jumlah klon yang dia miliki akan menjadi konyol. Karenanya ini sama sekali tidak realistis. Binatang Huisu hanya memiliki satu teknik. Kemampuan alami, waktu berhenti. Teknik ini agak mirip dengan kekuatan binatang bertanduk emas. Kedua teknik yang secara alami dipicu dari ukiran di permukaannya. Karena itu tidak ada hubungannya dengan dunia internal mereka. Saat Luo Feng memiliki klon binatang Huisu, dia akan dapat melepaskan teknik surgawi ini. Ini bahkan bertentangan dengan tatanan alam. Waktu berhenti, itu pasti kemampuan yang sangat menakutkan. Baik menyerang atau melarikan diri, itu sangat berguna. Semakin Luo Feng memikirkannya, semakin dia cemas. Jika dia tiba-tiba melepaskan gerakan ini dalam pertempuran, dia bisa menggunakan kesempatan itu untuk membunuh lawannya. Apa tingkat kekuatan teknik ini? Tentu saja kemampuan alami ini tidak terkalahkan. Seperti jika binatang Huisu tingkat alam semesta menggunakan penghentian waktunya,
itu tidak dapat menghentikan aliran waktu dari seorang prajurit penguasa sektor. Langkah ini tidak terkalahkan, itu hanya sangat kuat. Lebih kuat dari kekuatan Luo Feng. Kekuatan saya saat ini tidak cukup, dan pengalaman saya juga tidak cukup. Saya mungkin memiliki pilihan yang lebih baik di masa depan. Luo Feng melihat gunung seperti binatang yang terkunci di sana. Namun, jika saya bisa mendapatkan bulunya dan menyimpannya untuk berjaga-jaga. Setelah saya mengalami lebih banyak di masa depan, saya dapat memilih yang paling cocok setelahnya. Namun, aku tidak punya jalan masuk. Luo Feng mengerutkan kening. Dia hanya penguasa domain level 9 sekarang. Dia pasti tidak akan segera mengambil keputusan. Jika dia memilih binatang Huisu segera dan menghadapi beberapa pertemuan ajaib di masa depan yang akan lebih cocok, bukankah dia akan menyesalinya? Saat itu di dunia Blood River, dia telah melihat dewa binatang itu, sejak saat itu dia sangat jelas. Ada banyak bentuk kehidupan khusus di alam semesta, dan bahkan ada beberapa dalam ingatan warisannya. Bentuk kehidupan ini sangat langka dan sedikit. Beberapa ditakdirkan untuk menjadi satu-satunya di alam semesta ketika lahir. Tidak cukup bahkan untuk menjadi balapan. Namun beberapa bentuk kehidupan yang kuat, seperti dewa binatang, kekuatan mereka jauh melebihi tingkat penguasa sektor. Dan klon yang bisa dihasilkan Luo Feng, tidak akan pernah bisa melebihi tubuh utamanya. Paling-paling bisa mencapai puncak penguasa sektor. Dia bisa melakukan klon, namun hanya beberapa dari mereka. Sekarang dia hanya tersisa dengan slot terakhir. Saat dia menyia-nyiakannya, dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi. Aku hanya akan menunggu. Aku akan menunggu sampai aku mencapai puncak penguasa sektor, atau menemukan kejutan yang pasti tidak akan membuatku menyesal, pikir Luo Feng. Luo Feng tiba-tiba merasakan suara bising dari belakangnya. Dia tidak bisa membantu tetapi berbalik dan melihat. Melalui jalur gunung, kerumunan ratusan pemuda ras tanduk emas yang ramai berjalan mendekat. Kelompok pemuda ini, dengan perasaan Luo Feng, dia bisa merasakan bahwa mereka semua sebagian besar adalah penguasa domain level 9. Manusia jenius ada di sana. Berdiri di sana. Jenius domain Lord level 9. 90 juta tahun yang lalu, Sitong pernah mengalahkan seorang jenius manusia yang berkunjung. Kelompok pemuda tanduk emas semuanya benar-benar dikelilingi oleh rasa bangga, dan mereka semua cemas dan berharap untuk mengalahkan seorang jenius manusia. Dalam sejarah, setiap manusia yang berkunjung semuanya sangat pemberani, hampir semua pertempuran dimenangkan oleh manusia. Namun, masih ada beberapa contoh di mana perlombaan tanduk emas menang. Saat mereka melakukannya, ketenaran mereka akan meroket dan kisah mereka akan diteruskan untuk waktu yang sangat lama. Karena ras tanduk emas tunduk pada kemanusiaan, tunduk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya terhadap manusia, mereka secara alami selalu merasa rendah diri. Tek internal ini membuat mereka merasa sangat bangga setiap kali salah satu jenius mereka mampu memenangkan seorang jenius manusia. Kemuliaan ras. Di hadapan kemuliaan ini, mereka tidak takut mati. Selama mereka berhasil, maka nama mereka akan sangat terkenal, bahkan lebih dari yang abadi. Manusia jenius, aku, Jia Ai menantangmu. Jika kamu punya nyali, kamu akan menerima tantanganku. Manusia jenius, aku, Bukang Duo menantangmu. Kelompok pemuda pacuan tanduk emas semua mengeluarkan tantangan mereka, bahkan para pemuda yang tidak akur satu sama lain. Mereka semua dari suku yang berbeda, dengan kulit hijau, merah, putih, ungu, namun mereka semua memiliki jejak emas di dahi mereka. Semangat bertarung, dan harapan. Ratusan pemuda memandang Luo Feng, mata mereka semua dipenuhi dengan harapan untuk pertempuran dengan Luo Feng. Untuk bisa bertarung dengan seorang jenius manusia adalah kejadian yang sangat langka. Pertama, para jenius manusia yang datang sangat langka, dan sebagian besar adalah para jenius penguasa sektor. Oleh karena itu, sangat jarang untuk bertemu dengan seorang jenius level 9 domain lord. Bahkan jika seseorang benar-benar datang, beberapa manusia jenius yang merasa lebih lemah bahkan tidak mau menerima tantangannya. Untuk menantang, untuk mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Pertempuran harus sangat adil. Tek inferior di dalam, membuat orang-orang ras tanduk emas semakin keras dalam pencarian mereka akan keadilan. Jika jenius manusia adalah penguasa domain level 9, maka penantangnya pasti penguasa domain level 9. Bahkan jika seseorang adalah penguasa domain level 7 atau 8, mereka pasti tidak akan muncul, bahkan penguasa sektor level 1. Ini memalukan bagi mereka. Yang mulia, Dylan tersenyum pada Luo Feng. Begitu banyak yang datang untuk menantang. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Ini benar-benar kejutan. Tolong terima tantanganku. Manusia jenius, terimalah tantanganku. Semua kelompok berbicara dengan bahasa alam semesta manusia yang tepat. Lagi pula, dengan kesadaran mereka pada tingkat ini, mereka hanya perlu beberapa saat untuk mempelajari bahasa tersebut.
Luo Feng dan kelompoknya dikelilingi oleh sekelompok pemuda. Dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak pemuda jenius yang bergegas, beberapa untuk menantang, beberapa hanya untuk ditonton. Dengan cara ini, dengan sangat cepat ribuan orang telah tiba di sana. Apa yang kalian semua lakukan? Mengapa kalian berkumpul di depan istana pemimpin Kudoyen? Sebuah suara marah yang tebal menggelegar. Luo Feng berbalik. Ribuan pemuda tanduk emas berbalik juga. Di kejauhan, di jalur luas istana emas gelap, seorang pemuda berkulit hitam setinggi 3 meter dengan baju besi hijau membawa tongkat panjang emas gelap, memimpin sekelompok besar penjaga istana bergegas dengan marah, secara bersamaan meraung, ini adalah tempat yang penting. Dari istana, beraninya kau membuat keributan di sini, bawa mereka keluar dari sini. Ya, sekelompok penjaga istana puncak penguasa sektor mematuhi. Komandan, di sana ada beberapa manusia. Tiba-tiba salah satu penjaga berkata dengan lembut kepada pemuda pemberani berkulit hitam itu. Manusia, tatapan pemuda berkulit hitam itu mendarat di Luo Feng, dengan cepat memastikan bahwa mereka adalah manusia. Kamu adalah pemimpinnya? Pemuda berkulit hitam terkejut saat melihat Luo Feng. Dari cara mereka berdiri, dia bisa melihat bahwa Luo Feng berdiri tepat di depan, Dilan Abadi berdiri di samping dan 5 sektor Lord dan Kasna berdiri di belakang. Apa kabar? Luo Feng tersenyum padanya. Haha. Pemuda pemberani yang mengancam itu mengungkapkan senyuman, dan tatapannya mendarat pada para pemuda di sekitarnya. Aku mengerti sekarang, tidak heran kalian semua berkumpul di sini. Ah, Jia Ai, kamu juga di sini. Haha, sepertinya semua orang ingin menantang kejeniusan manusia. Pemuda berkulit hitam yang tampak seperti baja ini menatap Luo Feng. Manusia, aku, Bei Chuang dari Istana Doyan, secara resmi menantangmu. Bei Chuang ini benar-benar menjijikkan. Bei Chuang menerima bimbingan dari Istana Doyan, dia sangat kuat. Ribuan pemuda ras tanduk emas sedang berdiskusi. Bei Chuang, Luo Feng menatap pemuda itu. Dari satu pandangan, dia bisa tahu bahwa pemuda ini memang penguasa domain level 9. Tolong terima tantanganku. Mata pemuda berkulit hitam itu seperti kilat, hampir seperti mereka ingin memakan Luo Feng, menatap lurus ke arahnya. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia akan menolaknya ketika dia melihat ribuan pemuda ras tanduk emas, tiba-tiba berpikir, Istana Doyan? Sepertinya status manusiaku memang membuat banyak orang jenius menantangku. Tantangan yang tidak pernah berakhir ini, aku hanya harus menerimanya dan menunjukkan kekuatanku, setidaknya yang lebih lemah tidak akan menggangguku. Tolong terima tantanganku, pemuda pemberani itu meraung lagi. Aku akan menerimanya tapi, kau harus menyetujui satu syarat. Luo Feng menatapnya. Pemuda Bei Chuang tercengang, setelah itu dia menunjukkan ekspresi gembira. Menatap Luo Feng, bicaralah, bagaimana kondisimu? Aku mendengar penjaga lain sebelum tunduk pada perintahmu, kamu seharusnya memiliki posisi yang cukup tinggi di Istana Doyan kan? Luo Feng menunjuk ke binatang Huisu yang tidak jauh lebih pendek dari Istana Doyan besar. Aku belum pernah melihat binatang luar angkasa sebelumnya, jadi aku ingin lebih dekat untuk melihatnya, bolehkah? Jarak dekat. Bei Chuang mengerutkan kening. Masuk adalah masalah kecil, tapi binatang Huisu itu memiliki kekuatan untuk membunuh bahkan mayat hidup yang normal. Jika kamu masuk, aman. Manusia jenius, jika dia mati di dunia ras tanduk emas, konsekuensinya akan menjadi bencana. Santai. Luo Feng memandang Dilan di sampingnya. Dilan mengangguk. Bagaimanapun, Dilan sangat dekat dengan level resmi, dia sangat kuat. Karena kamu bisa menjamin keselamatanmu, melihat binatang itu dari dekat adalah masalah kecil, aku bisa membuat keputusan. Pemuda Bei Chuang memandang penjaga dalam teknik penguncian. Biarkan manusia ini masuk dan melihat, biarkan mereka masuk melalui jalan yang aman. Ya, Komandan. Rombongan pengawal itu menurut. Melihat binatang Huisu dari dekat, ini memang masalah kecil. Dari hanya melihat apa yang mungkin terjadi, beberapa orang kuat dengan latar belakang ras tanduk emas akan sering mendekat untuk melihat binatang itu. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya binatang luar angkasa di seluruh dunia Laos. Kak, pintu besi itu terbuka. Ini adalah satu-satunya jalan masuk tanpa memicu teknik penguncian, kata Bei Chuang. Luo Feng tersenyum dan membawa kelompoknya melalui jalan setapak ke area 1000 km, area itu adalah tempat binatang itu dikurung. Berjalan di dalam hutan belantara, orang bisa mencium aroma kuat dari binatang Huisu. Di tanah, orang bisa melihat noda darah hitam bersama dengan beberapa bulu yang berserakan. Luo Feng, noda darah yang sudah ada terlalu lama tidak dapat digunakan untuk menghasilkan tubuh lain, bulu yang belum sepenuhnya membusuk namun pasti bisa. Suara babata bergema di benak Luo Feng. Luo Feng berlutut dan dengan lembut menyentuh sehelai bulu. Sehelai benang, sebenarnya, bahkan lebih tebal dari batang pohon besar. Satu untai saja tebalnya beberapa meter, panjangnya mencapai beberapa kilometer yang mengejutkan.
Oleh karena itu, dari jauh ia terlihat tipis dan lembut, seperti rambut gorila, namun dibandingkan dengan binatang besar setinggi lebih dari 1000 km itu normal. Dengan sekali pandang, orang bisa melihat bulu tersebar di mana-mana, setiap tempat di sekitarnya memiliki beberapa ratus helai. Seluruh wilayah hutan belantara memiliki bulu di mana-mana. Bei Chuang, bisakah aku mengambil satu helai sebagai souvenir? Luo Feng berbalik dan bertanya. Bei Chuang yang berdiri di luar teknik penguncian penasaran, sehelai rambut sebagai souvenir? Hal-hal itu adalah sampah. Hanya sedikit dari orang-orang ras mereka yang mendekati binatang itu yang mengambil untayan itu sebagai souvenir, sebenarnya itu tidak berguna. Manusia, tentu saja kamu bisa mengambil sehelai bulu, teriak Bei Chuang. Terima kasih. Luo Feng mengangguk. Setelah itu dia menyimpan sehelai bulu di cincin luar angkasanya. Selesai, dengan bulu ini, aku bisa menggunakan kemampuan alami binatang bertanduk emas itu dan menghasilkan Hui Subis. Luo Feng berpikir, setelah itu dia menuju ke tempat binatang itu berada. Dia melihat ke atas dan mendekat. Melihat binatang terikat yang berjongkok di sana, binatang luar angkasa yang seharusnya berkeliaran bebas dan mendominasi alam semesta, seperti kucing atau anjing yang terikat, itu adalah sebuah tragedi. Dan dengan status khusus Luo Feng, melihat keadaannya yang menyedihkan, dia merasa kasihan karenanya. Melolong, sebuah lolongan rendah bergema di dalam pegunungan. Binatang yang berjongkok di sana membuka matanya yang besar, mata emas kehijauan itu menatap Luo Feng di bawah. Luo Feng melihatnya, Dylan berdiri di samping siap. Manusia, binatang Huisu mengeluarkan suara rendah. Apa kabar? Luo Feng mengangguk. Satu manusia dan satu binatang luar angkasa, satu melihat ke atas sementara yang lain melihat ke bawah. Di mata mereka, mereka bisa merasakan kesamaan mereka. Disposisi sedingin es yang sama. Niat membunuh yang sama yang disembunyikan. Luo Feng telah menyembunyikan niat membunuhnya karena dia berada di dalam tubuh manusianya. Binatang buas Huisu telah melakukan hal yang sama karena dia diikat dan dikendalikan. Manusia, suara binatang itu langsung terlintas di benak Luo Feng. Perasaan yang Anda berikan kepada saya sangat intim. Anda dan saya sangat mirip. Sama. Luo Feng terkejut di dalam. Benar, sama, karena dari tingkat absolut, dia adalah binatang luar angkasa juga. Jika dia memiliki kemampuan, dia pasti akan menyelamatkan binatang Huisu ini. Namun, dia hanya menggunakan identitas jenius manusianya, dan dengan para serdadu di tingkat ksatria alam semesta di dekatnya, bahkan jika mereka tunduk pada kemanusiaan, ksatria alam semesta, tidak akan mudah untuk dihadapi. Ada yang bisa saya bantu? Luo Feng bertanya dalam hati. Tidak dibutuhkan. Mata emas kehijauan binatang buas Huisu itu menatap Luo Feng, ia menyampaikan, kamu tidak dapat membantuku, dan dengan dukun dari istana di samping telah memberiku sebuah janji setelah dia mengikatku selama 3 juta tahun, selama aku bisa terobosan untuk abadi, dia akan melepaskanku. Apa? Luo Feng terkejut. Sebenarnya ada kesepakatan seperti itu? Kesepakatan setelah mengikat binatang itu selama 3 juta tahun, doyan itu pasti menghormati karakter dan kekuatan keras kepala binatang luar angkasa itu. Namun, dari dalam tulangnya, doyan yang kuat itu pasti tidak akan melepaskan binatang itu dengan mudah. Oleh karena itu dia memberi binatang itu kondisi untuk mencapai keabadian. Mencapai keabadian, apakah itu sangat sulit? Luo Feng bertanya. Ribuan sampai puluhan ribu kali lebih keras dari kalian manusia. Kata binatang itu, aku sudah bisa dengan mudah mengalahkan Undi Yings normal, tapi aku masih tidak bisa menembus pintu terakhir. Aku sudah bertahan selama 20 juta tahun, menerobos ke Undi Ying. Aku pasti bisa, pasti? Manusia, jarang bagi saya untuk bertemu dengan bentuk kehidupan yang saya rasa dekat. Saya sudah mengatakan cukup, Anda harus pergi, teruskan. Binatang Huisu menutup matanya secara bertahap. Luo Feng menghela nafas. Benar, dia tidak bisa menahannya, bahkan untuk mempelajari tablet suci, dia harus membuat permintaan dan melihat apakah doyan setuju. Dia tidak berhak meminta apapun. Yang mulia Luo Feng, mengapa Anda ada di sana? Luo Feng menoleh untuk melihat, di luar berdiri sesepuh lapis baja emas si Fan Qi. Luo Feng membawa Dylan dan kelompoknya di sepanjang jalan keluar. Aku mendekat untuk melihat binatang Huisu. Luo Feng memandang yang lebih tua, bagaimana kabarmu lebih tua? Penatua si Fan Qi tertawa, setelah mengobrol dengan si Doyan sebentar, dia mengangguk dan setuju untuk mengizinkanmu mempelajari tablet itu. Juga, kamu akan mempelajarinya secara khusus sendirian selama sebulan. Dan ketika kamu selesai belajar tablet, Yang Mulia dapat memilih satu salinan dari salah satu teknik yang disimpan di Tanah Suci. Mempelajarinya sendiri selama sebulan dan salinan teknik, Luo Feng terkejut. Tablet itu hanya ada untuk dipelajari tanpa sistem atau metode apapun, dan teknik di dalam Tanah Suci adalah teknik sistematis yang ditinggalkan oleh makhluk hebat ras kita dari masa lalu.
Semuanya adalah teknik kombinasi ruang dan emas, mereka cocok untukmu. Penatua tersenyum dan berkata, Yang Mulia dapat memilih salah satu dari mereka. Tentu saja, hanya satu. Mata Luo Feng berbinar, segera mengangguk. Jadi kamu dipanggil Luo Feng? Kamu sudah melihat binatang Huisu dari dekat, kamu tidak berencana untuk menunda pertandingan kita sampai setelah mempelajari tablet suci, kan? Pemuda berkulit hitam lapis baja emas kehijauan yang berdiri tidak terlalu jauh berbicara, suaranya sengit, ayo pergi tantangan sekarang dan bertempur. Luo Feng menatapnya. Yang Mulia Luo Feng, Anda sedang melawannya? Tetua si Fan Qi terkejut, berkomunikasi secara mental, Yang Mulia, tidak setuju. Anda baru saja mencapai Domain Lord level 9 belum lama ini. Namun Bei Chuang ini, adalah bagian dari saudara jenius Beizi yang diasuh oleh Doyen di istana di samping kita. Dalam hal pemahaman hukum, sesuai dengan bagaimana kalian manusia menilainya, dia seharusnya memiliki kemampuan untuk melewati jembatan surgawi tingkat ke-9. Luo Feng tercengang. Pemahaman hukumnya telah mencapai tingkat melewati jembatan surgawi tingkat 9? Brengsek, jenius paling puncak dari ras tanduk emas itu menakutkan. Yang Mulia Luo Feng, Penatua si Fan Qi segera menyampaikan, para jenius mutlak dari ras tanduk emas kita tidak lebih lemah dari para jenius umat manusia. Namun, karena ada 10.000 suku di seluruh ras, jumlah penguasa domain jauh melebihi jumlah negara alam semesta. Dan para jenius paling elit mendapatkan bimbingan oleh para doyen, standar mereka secara alami tidak rendah. Luo Feng mengangguk. Benar, karena mereka terus-menerus merasa terancam, para jenius dari ras tanduk emas mungkin diasuh lebih dari manusia, bahkan ksatria alam semesta doyen memberikan bimbingan kepada para jenius. 10 teratas generasi ini memiliki saudara Beizi. Si Fan Qi berkomunikasi. Di antara 10 besar, 9 lainnya semuanya memiliki pemahaman hukum asal jembatan surgawi tingkat 9. Dan yang terkuat, tetua dari Beizi bersaudara, Bei Qiu adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk melewati tingkat 10. Lihat, ribuan pemuda yang ingin menantangmu sebelumnya, mereka semua cukup kuat, seperti Jia Ai, dia salah satu dari 10 besar di antara jenius tingkat penguasa domain. Luo Feng mengedipkan matanya, melihat sekelompok pemuda ras tanduk emas berkumpul, dia merasa sedikit malu. Dia tidak terlalu memikirkan mereka pada awalnya, dia lupa, bahwa ini adalah para jenius dari seluruh ras. Bahkan jika mereka lebih lemah dari manusia, mereka tidak akan terlalu lemah. 10 jenius kemanusiaan teratas juga merupakan anggota wilayah utama. 9 dari mereka telah melewati jembatan surgawi tingkat ke-10, 1 melewati tingkat ke-11. Level 10 dan 9 memiliki perbedaan mendasar yang sangat besar. Setiap 3 level adalah lompatan, 1-2, 4-6, 7-9, sejumlah besar jenius wilayah awal absolut semuanya terjebak di level 9, melewati level 10 terlalu sulit. Luo Feng terkejut, aku tidak menyangka akan ada satu level penguasa domain dalam perlombaan tanduk emas yang bisa melewati peringkat 10. Sepertinya dia dekat dengan level kekuatan anggota wilayah primal, yang disebut Bei Qiu. Dia adalah satu-satunya yang mampu bersaing dengan anggota wilayah primal tingkat penguasa domain manusia. Untungnya aku tidak melawan Bei Qiu, tapi Bei Chuang yang lain, pikir Luo Feng. Dengan kekuatanku saat ini, melawan Bei Qiu, aku tidak punya kesempatan untuk menang. Bahkan melawan Bei Chuang, itu masih sangat berbahaya. Setelah mendengar Bei Chuang memiliki kekuatan untuk melewati level 9, Luo Feng mengerti bahwa dia dalam masalah. Manusia jenius Luo Feng, apakah kamu takut? Pemuda pemberani berkulit hitam Bei Chuang meraung. Matanya seperti lampu sorot, menatap Luo Feng. Haha, karena aku sudah setuju, aku secara alami akan bertarung denganmu. Kenapa kamu tidak memilih waktu dan tempat? Luo Feng menjawab. Baiklah, Bei Chuan sangat senang, berkata dengan keras, kalau begitu kita akan segera pergi. Waktunya hari ini dan lokasinya adalah arena di luar kota. Oke, Luo Feng mengangguk. Dari pertukaran yang begitu sederhana, pertandingan antara para jenius manusia dan ras tanduk emas telah ditetapkan. Pertukaran sederhana telah membuat gusar ribuan orang yang berkumpul di sampingnya, bahkan para penjaga istana semua bersorak gembira saat suara mereka bergema melalui hutan belantara. Bei Chuang, Bei Chuang, Bei Chuang. Dalam sekejap, para jenius dari ras tanduk emas semuanya sangat bersemangat, semua meneriakkan nama Bei Chuang. Benar. Sebagai salah satu dari 10 jenius tingkat penguasa domain teratas, dia memang layak mewakili mereka dalam melawan kejeniusan manusia. Semuanya santai. Pemuda Bei Chuang memandang ribuan anggota klan, segera berteriak keras, aku, Bei Chuang pasti akan menang untuk perlombaan tanduk emas kita, pasti. Kemenangan, kemenangan, kemenangan. Ribuan pemuda meraung dengan penuh semangat. Luo Feng diam-diam melihat pemandangan itu, berpikir, kemenangan, benar. Pertempuran ini, aku sudah tidak punya jalan keluar, aku harus menang.
Pertempuran ini tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga kemuliaan umat manusia. Saat dia kalah, maka nama Beicuang akan diturunkan dari generasi ke generasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di antara ras. Mereka akan selalu mengingat hari ketika Beicuang mengalahkan manusia jenius Luo Feng. Semakin mereka menekankan pentingnya ini, Luo Feng akan merasa lebih terhina jika dia kalah. Satu-satunya jalan keluar adalah kalahkan Beicuang dan menang. Manusia Luo Feng. Semangat juang pemuda Beicuang melonjak. Dia bersemangat seperti sebelumnya, ke arena di luar kota. Ayo pergi. Ayo pergi. Luo Feng mengangguk. Sou. Kelompok Luo Feng dan Beicuang bersama dengan para jenius lainnya semuanya menuju arena. Dalam perjalanannya, banyak orang jenius yang langsung terhubung ke dunia maya dan mengirimkan berita tersebut ke semua teman mereka. Memberitahu mereka bahwa manusia jenius akan bertarung melawan Beicuang ras mereka di arena. Perlombaan tanduk emas tunduk pada kemanusiaan. Oleh karena itu, mereka juga memiliki hak untuk menggunakan alam semesta virtual. Namun, mereka terbatas dalam ruang tetap dan sebagian besar hanya bisa berinteraksi dengan ras mereka sendiri. Banyak hak istimewa mereka juga dibatasi, seperti tidak bisa menggunakan rumah Jagaldel. Namun komunikasi yang paling dasar masih layak. Berita menyebar seperti kilat, dengan cepat ke seluruh kota suci. Manusia jenius Luo Feng akan bertarung melawan jenius ras kita Beicuang. Di arena di luar kota. Ini akan segera dimulai. Benar, manusia jenius, kamu tidak salah dengar. Manusia. Berita itu menyebar dengan gila-gilaan. Penduduk kota suci yang sibuk dengan urusan mereka sendiri semuanya menjatuhkan segalanya dan dengan cepat terbang ke area di luar. Jika seseorang melihat dari atas, dia akan menemukan bahwa lalu lintas yang terbentuk dari banyaknya orang yang bergegas dari kota itu hampir seperti sungai yang mengalir keluar. Di arena di luar kota, kebanggaan ras yang kuat, ketidakpuasan karena tunduk pada kemanusiaan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Secara alami mereka merasa rendah diri terhadap kemanusiaan. Orang-orang yang tinggal di dalam kota suci biasanya adalah orang-orang yang sombong. Pada saat ini, mereka yang tinggal di inti kata Laos semuanya sangat bersemangat. Mereka merindukan kemenangan, berharap untuk seorang jenius dari ras mereka untuk mengalahkan jenius umat manusia. Arena di luar kota sangat luas, itu adalah tempat khusus di dalam kota suci. Sebenarnya sebelum perlombaan tanduk emas pindah saat itu tidak memiliki tradisi arena. Namun, setelah hilangnya si Luo Duo, itu membuat mereka merasa sangat terancam, maka segala macam hal muncul. Misalnya, melarang para jenius untuk saling membunuh, namun takut mereka tidak memiliki rasa pertempuran yang sebenarnya, maka arena itu dibuat. Pertempuran dilarang di dalam kota suci. Hanya di dalam arena seseorang bisa bertarung. Dan arena itu dibangun mirip dengan arena dojo kapak besar milik manusia. Tuan, daerah kami hanya memiliki 100 juta kursi penonton. Biasanya, jumlah kursi ini cukup untuk pertempuran. Namun hari ini, Tuan, kursi kami tidak cukup. Seorang pemuda berkulit abu-abu menunjuk ke kejauhan, seorang pria tinggi berkulit emas lainnya mendongak. Di langit yang jauh, itu kabur hitam, karena ratusan juta klan ras tanduk emas terbang di atas. Kota suci, sebagai inti dari seluruh ras tanduk emas, ada lebih dari 2 miliar penduduk di sini. Mereka yang bisa tinggal di sini kebanyakan adalah prajurit dalam pelatihan. Sangat sedikit pertempuran yang benar-benar memikat mereka. Namun hari ini, lebih dari setengah dari mereka semua bergegas. Setengah. Itu saja sudah lebih dari 1 miliar. Kursinya tidak cukup. Pria berkulit emas itu meraung. Beri perintah, segera singkirkan semua kursi, dan bertindak sesuai dengan prosedur perayaan kami. Ya, pemuda berkulit abu-abu itu menjawab. Arena besar sedang mengalami perubahan secepat kilat, pengaturan asli dari tempat duduk yang nyaman, semuanya dihapus. Bahkan bilik yang nyaman, area pemandangan loteng yang mewah, semuanya diambil sepenuhnya. Seluruh arena diatur ulang agar muat lebih banyak orang. Begitu banyak orang. Luo Feng duduk di tempat istirahat dan melihat ke langit melalui jendela, melihat awan gelap orang, karena ini berlangsung selama lebih dari 10 menit. Mereka semua harus berada di sini untuk menonton. Dylan juga menoleh. Ini benar-benar mengejutkan. Tidak mungkin membuat area yang begitu luas di dunia manusia untuk disaksikan oleh begitu banyak orang. Pertarungan skala besar, biasanya semua diadakan di alam semesta virtual, jadi lebih mudah tanpa kekacauan. Alam semesta virtual dan kenyataan pasti berbeda. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Yang mulia, Dylan memandang Luo Feng. Luo Feng berbalik. Ada jaminan. Dylan memandang Luo Feng. Tidak banyak jaminan. Namun, pertarungan ini, saya tidak punya pilihan lain, selain menang. Mata Luo Feng terfokus. Lebih dari 3 jam berlalu. Yang mulia Luo Feng, Anda bisa memasuki arena sekarang. Penatua si Fan Qi masuk.
Luo Feng bangkit. Hati-hati, penatua si Fan Qi berkata, pertempuran di arena, saat kamu ceroboh kamu akan mati. Luo Feng mengangguk. Dia pasti mengerti ini. Ini adalah pertarungan dalam kenyataan, bukan pertarungan di alam semesta virtual. Pertempuran hidup atau mati semacam ini, terutama yang melibatkan kemuliaan dua ras, tidak memiliki ruang untuk menunjukkan belas kasihan. Semua orang menggunakan semua kekuatan mereka, dan korek api itu secepat kilat. Saat seseorang terkena, itu bisa mengakibatkan kematian. Luo Feng berjalan keluar dari ruangan dan mengikuti jalan setapak dengan staf arena menuntunnya dan Dilan, akhirnya mencapai panggung arena yang luas. Gemuruh, sorak-sorai itu menimbulkan gelombang kejut yang menakutkan, hampir menghancurkan seluruh panggung. Luo Feng melihat sekeliling, melihat siluet kabur di sekelilingnya. Juga, dari arena level 2 ke level tertinggi, semuanya terisi penuh, bahkan lebih melayang jauh di kejauhan di udara. Bei Chuang akan menang. Jika kamu kalah, bunuh diri. Kamu harus menang. Pastinya. Kemenangan. Segala macam suara memenuhi seluruh ruang di sekitar mereka. Lebih dari 1 miliar orang ras tanduk emas meraung, menyebabkan Luo Feng tak berdaya menahan napas. Luo Feng melihat ke depan, di sana berdiri seorang pemuda pemberani berkulit hitam lapis baja hijau Bei Chuang. Pada saat ini, jejak emas di dahinya berkilauan dengan warna merah, dia sudah mencapai keadaan gila. Karena kebanggaan yang kuat untuk rasnya, generasi pertempuran melawan kemanusiaan, dan lebih dari 1 miliar anggota klannya mengaum, itu telah mendorongnya ke titik ini. Dia harus menang. Bahkan jika dia mati, dia harus menang.